Halo warga YouTube, selamat bertemu dengan saya di Itu Film. Kali ini saya akan membahas alur film berjudul Dekal yang bergenre thriller. Kalau kalian sudah pernah menonton anime Zetsu no Tempest atau Steins Gate dengan kepopulerannya si Totoro, mungkin tak asing lagi dan tak terlalu bingung dengan film ini. Film Dekal ini dirilis tahun 2020 yang menceritakan dua orang wanita yang hidup di waktu yang berbeda, namun terhubung melalui telepon tua. Yang nantinya wanita di masa lalu akan mengubah masa depan, yang akan mengancam kehidupan wanita yang ada di masa sekarang. Bagaimana ketegangannya? Langsung saja kita masuk ke dalam dan intip CD-nya. Film diawali dari seorang wanita bernama Soyeon yang sedang berjalan menuju rumah masa kecilnya. Di perjalanan, dia bertemu paman Sungho yang mendirikan perkebunan stroberi di dekat pedesaan rumahnya. Setelah sampai, dia meminjam handphone paman Sungho karena handphone miliknya hilang di perjalanan. Lalu menelpon nomor miliknya namun tak ada jawaban. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan mengenang sebentar waktu di masa kecilnya, lalu mencari telepon yang ada di rumah itu dan menemukan telepon tua. Lalu menelpon kembali nomor handphonenya, yang akhirnya ada yang menjawabnya. Namun orang itu ingin meminta imbalan berupa uang jika ingin mengambil handphonenya, dan teleponnya pun langsung dimatikan. Soyeon pun melacak handphone miliknya di website dengan teknologi GPS-nya. Tiba-tiba telepon tua itu berbunyi dan Soyeon pun mengangkat teleponnya. Wanita yang menelpon Soyeon tiba-tiba mengatakan kalau ibunya gila karena selalu mengunci dirinya di dalam rumah dan tak mengizinkannya keluar. Dia menganggap nomor itu milik Sunhae yang entah itu siapa. Soyeon pun ingin mengatakan kalau dia salah sambung tapi teleponnya langsung dimatikan. Di rumah sakit, Soyeon sedang berkonsultasi dengan dokter karena ibunya mengalami penyakit tumor otak dan harus segera dioperasi. Lalu Soyeon menjenguk ibunya di kamar pasien dan mengobrol sejenak. Di sana ibunya seperti sudah menyerah pada kondisinya saat ini karena ibunya mengetahui kalau Soyeon hanya bekerja di supermarket dan tak mungkin bisa mengumpulkan uang untuk ibunya melakukan operasi. Kemudian ibunya pun mempunyai permintaan untuk menguburkan dirinya di samping ayahnya. Dengan sedikit menghela nafas, Soyeon kesal karena ayahnya meninggal gara-gara ibunya yang lupa mematikan kompor, yang mengakibatkan kebakaran di tahun 99 yang juga meninggalkan luka di kaki Soyeon sewaktu masih kecil. Soyeon pun pergi dari sana dan kembali ke rumah masa kecilnya. Lalu telepon tua itu berdering kembali. Orang yang menelpon saat ini sama dengan wanita tadi yang masih menganggap bahwa nomor yang ia tuju adalah nomor Sunhae. Dia pun meminta tolong karena kali ini ibunya akan membunuhnya dan dia pun memberikan alamat rumahnya. Yang ternyata alamat itu adalah alamat rumah yang Soyeon tinggali sekarang. Kemudian Soyeon tidur sejenak untuk mengistirahatkan tubuh yang sudah lelahnya. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara keras yang ada di lantai atas. Dia pun mengeceknya, yang ternyata bingkai foto keluarganya terjatuh. Ia pun hendak memaku kembali, tetapi paku itu masuk ke dalam tembok dan suaranya terdengar jatuh ke ruangan yang dalam. Soyeon pun penasaran dengan yang ada di balik tembok itu dan mencoba menghancurkannya. Tak disangka-sangka, ada ruang bawah tanah yang tersembunyi, yang di dalamnya terdapat kursi tua dan kardus yang berisi alat perdukunan dan buku catatan dengan album foto yang sudah lama ada di sana. Yang salah satu fotonya diambil pada 26 November tahun 1999. Kemudian Soyeon menanyai foto wanita itu kepada paman Sungho yang ada di perkebunan stroberi. Yang ternyata itu adalah foto Yongsuk yang ada pada 20 tahun lalu yang tinggal di rumahnya dan mempunyai ibu seorang dukun. Di perjalanan pulang, ia menemukan toko yang bernama Sunhae yang dicari oleh wanita penelpon itu. Dan ada wanita yang sedang menyalakan sebat santuy di depan tokonya. Namun Soyeon mengabaikannya dan langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia mendapat panggilan telepon dari wanita itu lagi. Kali ini dia meminta bantuan karena ibunya akan membakarnya. Di tempat Yongsuk, dia berusaha menghindar dari ibunya karena dirinya akan dibakar, yang dimana tempat itu adalah tempat ruang bawah tanah di rumah Soyeon. Soyeon pun menyadari bahwa kejadian itu ada di rumahnya, dan dia pun mengecek langsung ke depan ruang bawah tanah. Dan benar saja, tangga di sana mulai meninggalkan jejak yang Yongsuk alami saat ibunya akan membakarnya, dan apinya membekas di masa sekarang. Jadi, Yongsuk yang ada di tahun 99 terhubung dengan Soyeon yang ada di tahun 2019 melalui telepon tua yang mereka gunakan. Ibaratnya mereka ada di satu tempat yang sama dan tak bisa saling melihat karena waktunya berbeda. Keesokan harinya, Yongsuk menelpon kembali dan masih tak menyadari bahwa itu bukan Sunhae. Soyeon pun menanyai beberapa pertanyaan dan meyakinkan Yongsuk dengan membaca buku catatan miliknya untuk membuktikan bahwa dirinya ada di waktu yang berbeda. Kemudian Yongsuk mengambil buku catatan miliknya dan benar saja, kata-kata yang diucapkan Soyeon sama persis dengan yang ia tulis. Soyeon pun meyakinkan kembali dengan mencari kejadian di hari yang sedang dijalani
Yong-suk saat ini, yaitu tanggal 18 November tahun 99, lalu memberitahu bahwa akan ada insiden kecelakaan pesawat pada malam hari itu. Di tempat ruang makan, Yong-suk sedang menonton acara TV sambil menatap makanannya dan tak memiliki nafsu untuk menyantapnya, karena menurutnya itu bukan makanan manusia. Dan ibunya kesal dengan mengatakan akan mengembalikannya ke rumah sakit jiwa. Nampaknya Yong-suk dulu ada di rumah sakit jiwa bersama ibu aslinya dan diadopsi oleh ibu tiri yang sekarang ada di depannya. Yong-suk pun akhirnya menyantap makanannya dengan perasaan kesalnya namun dengan sangat brutal. Lalu ibu tirinya marah dengan menjambak rambut Yong-suk hanya untuk mengikatnya supaya lebih rapi. Tak disangka-sangka, perkataan Soyeon benar adanya, yang dimana di televisi ada berita mengenai kecelakaan pesawat pada malam harinya. Dan dia pun segera menelpon Soyeon untuk memperjelas keberadaannya. Mereka akhirnya menjadi teman mengobrol lewat telepon itu. Di sana juga Soyeon menceritakan tentang kematian ayahnya kepada Yong-suk. Keesokan harinya, tanggal 21 November tahun 99, ada keluarga kecil yang melakukan survei untuk membeli rumah Yong-suk. Yang ternyata itu adalah keluarga Soyeon bersama dengan kedua orang tuanya. Di sana Soyeon kecil melihat Yong-suk di masa itu, dan mengatakan kepada ayahnya kalau penampilan Yong-suk mengerikan. Yong-suk yang mendengar itu tak memperdulikannya karena ibu anak itu mengatakan nama anaknya yang sudah tak asing di pikirannya. Dia pun langsung menelpon Soyeon dewasa dengan mendekatkan teleponnya supaya pembicaraan keluarga masa kecilnya dapat terdengar. Soyeon yang mendengarnya pun meneteskan air mata karena terharu kangen luar biasa bisa mendengar suara ayahnya kembali. Yong-suk pun terlintas di pikirannya untuk menyelamatkan ayahnya Soyeon dari kebakaran yang terjadi pada masa itu. Singkat cerita, hari kematian ayah Soyeon pun sudah tiba. Di sana, ibu tiri Yong-suk akan memberikan pakan ayam, dan Yong-suk mengambil kesempatan kabur dari sana untuk pergi menyelamatkan keluarga Soyeon kecil di Seoul. Di sana terlihat ada kompor yang menyala dengan panci yang sudah ngegolak, dan Soyeon kecil sedang menyaksikan acara TV masak-masakan sambil anjang-anjangan. Sang ibu pergi keluar rumah dan sang ayah sedang tertidur lelap. Yong-suk di sana datang secara diam-diam, dan bekas luka di kaki Soyeon pun hilang sekaligus dibaringnya dengan takdirnya yang berubah. Takdir Soyeon berubah karena Yong-suk merubah takdirnya. Yang dimana seharusnya Soyeon kecil mendapatkan insiden kebakaran dengan ayahnya yang meninggal, tetapi Yong-suk mematikan kompor itu sehingga tak ada insiden kebakaran dan sang ayah sehat walafiat. Di sana cita-cita keluarganya untuk berkebun pun sudah tercapai. Lalu Soyeon menelpon untuk berterima kasih karena sudah menyelamatkan keluarganya. Yong-suk pun hanya berkata keren sambil duduk mematung dengan otak yang ngebul karena ilmu fisika tentang paradoks waktunya di bawah rata-rata. Hari-hari yang Soyeon jalani akhirnya menjadi bahagia bersama keluarganya dan hidup dengan harmonis. Namun kehidupan Yong-suk malah bertambah suram karena Soyeon yang sulit meluangkan waktunya gara-gara sudah sibuk dengan keluarganya sendiri. Suatu hari Yong-suk pun menelpon dengan merasa kesal karena selalu diabaikan. Tiba-tiba ibu tirinya datang dan mengikat Yong-suk di kursi sambil ditaburi garam pengusir setan yang sudah dijampe-jampe lalu dicambuk sampai tubuhnya geger-began. Di sana ibu tirinya melakukan itu karena dia bisa melihat sedikit masa depannya yang suram. Setelah membersihkan jiwa Yong-suk, dia keluar membawa ayam kampung sebanyak 2 kresek untuk dibawa pulang. Di tengah-tengah jalan ada Sun-hye di dalam tokonya yang diam-diam melihatnya. Ibu Yong-suk pun menghampirinya dan melihat keadaan kakinya yang mungkin diakibatkan oleh anak tirinya yaitu Yong-suk. Dan ibu Yong-suk lah yang menolongnya. Mulailah terlihat bagaimana kelakuan Yong-suk yang sebenarnya. Di samping lain, Soyeon pun memimpikan hal buruk yang dibayangkan oleh ibu tiri Yong-suk. Lalu dia mencari informasi mengenai Yong-suk, dan ditemukanlah artikel tentang ibu tirinya yang akan membunuh Yong-suk. Dia pun sesegera mungkin menelponnya dan memberitahu bahwa dirinya akan dibunuh pada malam hari itu. Dan benar saja, ibu tirinya membawa pisau ke kamarnya dan menusuk-nusuk tempat tidurnya. Namun Yong-suk sudah tahu dan bersiap-siap di balik pintu, lalu menanyakan alasan kenapa ibunya ingin membunuhnya. Ibunya pun mengatakan akan ada beberapa kematian di masa depannya, yang secara jelas Yong-suk akan menjadi seorang pembunuh yang sangat kejam, dan ibu tirinya pun dibunuh olehnya. Soyeon yang menunggu Yong-suk pun akhirnya mendapat kabar kalau dia baik-baik saja. Namun Soyeon tak tahu bahwa Yong-suk membunuh ibu tirinya, dan kehidupan Yong-suk pun berubah, yang akhirnya bisa keluar rumah dengan bebas dan berfoya-foya semaunya. Di tempat Soyeon, Paman Sung-ho datang dengan membawa stroberi sambil bersilaturahmi. Di tempat Yong-suk juga, Paman Sung-ho muda datang ke rumah yang masih milik Yong-suk sambil membawa stroberinya, dan diajak masuk ke dalam rumah. Di sana Paman Sung-ho berinisiatif untuk memasukkan stroberinya ke dalam kulkas supaya tidak mudah membusuk. Namun di dalam kulkas itu banyak kresek yang baunya menyengat. Ia pun hendak memindahkan kresek di sana tetapi tak sengaja menjatuhkan salah satu kresek itu dan menggorolong keluar. Tak disangka-sangka,
Isi kresek itu adalah potongan tubuh ibu tirinya Yongsuk. Ia pun terkaget-kaget dan melihat ada telepon di meja, lalu segera menelpon yang telepon itu terhubung ke Soyeon dewasa. Di tempat Soyeon, ia mendengar ada panggilan telepon dan bergegas ke dalam kamar untuk mengangkatnya. Dan mendengar ada orang yang memohon-mohon di telepon itu namun langsung dimatikan. Soyeon pun sedikit bingung dan kembali ke ruang makannya, namun tak menemukan Paman Sung-ho. Kedua orang tuanya pun tak mengenalnya. Ia pun bergegas melihat perkebunan stroberi Paman Sung-ho yang menjadi gudang kumuh tua yang sudah kusam juga berdebu. Lalu pergi ke kantor polisi untuk menanyai informasi keberadaan Paman Sung-ho. Polisi di sana pun memberi catatan kriminal yang terjadi pada tahun 99 berupa kematian Paman Sung-ho yang dibunuh dan dimutilasi oleh Yongsuk. Ia pun sempat mampir ke toko Sun-hye, dan di sana ia bertemu dengan Sun-hye yang waktu itu sobat santuy di depan tokonya. Dia adalah teman curhatnya Yongsuk. Di masa lalu terkadang dia diam-diam membawa kue kering ke rumah Yongsuk. Dan tak menyangka kelakuan buruknya Yongsuk meninggalkan luka di kakinya. Dan dia beruntung masih bisa hidup karena diselamatkan oleh ibu tirinya Yongsuk. Di tempat Yongsuk, para polisi datang untuk menanyai keberadaan Paman Sung-ho yang hilang mendadak saat membagikan stroberi ke rumah-rumah tetangganya. Saat ditanyai beberapa pertanyaan, polisi itu mengetahui bahwa tiap jawaban yang ia ajukan selalu dijawab dengan kebohongan. Polisi itu hanya bisa menulis catatan saja karena barang bukti belum ada dan pergi dari sana. Lalu dia menelpon Soyeon. Di sana Soyeon langsung ingin meminta pengakuan Yongsuk kalau dia sudah membunuh ibu tiri dan Paman Sung-ho. Yang menurutnya Paman Sung-ho tak punya salah apa-apa. Soyeon pun memberitahu kalau dia akan dipenjara seumur hidup. Yongsuk pun yang tanpa bersalah langsung menyuruh Soyeon untuk mencari apa yang menyebabkannya dia bisa masuk penjara, sambil membahas kembali tentang penyelamatan ayah Soyeon. Soyeon yang ketakutan pun hendak menutup teleponnya. Dia merasa kesal sekaligus ketakutan dan menyesal sudah menyelamatkan Yongsuk yang saat itu seharusnya mati di tangan ibu tirinya. Tersadarlah di sana mengapa ibu tirinya berperilaku buruk kepada Yongsuk. Karena jika Yongsuk tetap hidup, dia akan menjadi musibah di masa mendatang. Di masa depan, Soyeon sedang di perjalanan pulang sehabis berbelanja bersama ayahnya dengan perasaan tak karuannya. Di waktu bersamaan, Soyeon kecil dan ayahnya datang ke rumah Yongsuk untuk melanjutkan pembelian rumahnya. Yongsuk pun tak membuang kesempatannya untuk menyandra Soyeon kecil dan membunuh ayahnya. Dan takdir Soyeon dewasa pun berubah. Sang ayah hilang karena dibunuh oleh Yongsuk di masa lalu. Ia pun hanya bisa menangis sejenak dan langsung kembali ke rumah yang menjadi tak berpenghuni karena ayahnya di masa lalu mati sebelum membeli rumah Yongsuk. Di lantai tertulis pesan dari Yongsuk untuk mengangkat teleponnya. Lalu mengatakan kalau dia sudah membunuh ayahnya dan sedang menyandra Soyeon kecil. Ia pun menyuruh Soyeon dewasa untuk mencari tahu apa penyebab yang membuatnya bisa masuk ke dalam penjara dan memberi waktu hanya 1 jam saja. Soyeon dewasa pun kesal dan hanya pasrah pada keadaannya sekarang karena tak bisa berbuat apa-apa. Dan terpikirkanlah untuk menjebak Yongsuk dengan mencari insiden kecelakaan pada hari yang sedang dijalani Yongsuk saat ini, yaitu tanggal 31 Desember tahun 99. Dia pun akhirnya menemukan insiden kecelakaan berupa ledakan gas di rumah kaca pukul 5 sore. Ia pun mencari alasan Yongsuk di penjara dan menemukannya. Lalu Soyeon memberitahu kalau dia dipenjara di masa depan nanti karena barang bukti pisau yang meninggalkan jejak berupa sidik jarinya dengan darah korbannya dan pisau itu diambil oleh kakek pemungut sampah. Namun Soyeon tidak memberi alamat kakek itu melainkan memberi alamat insiden ledakan gas untuk menjebaknya agar mati di sana. Lalu ia hanya menunggu takdir di mana Yongsuk meninggal di tempat itu dengan rasa kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba telepon tua itu berbunyi yang menjelaskan kalau jebakannya tak membunuhnya, yang membuat Soyeon hanya bisa pasrah pada kondisinya saat ini. Di tempat Yongsuk, dia akan menyiramkan air mendidih kepada Soyeon kecil. Soyeon dewasa pun memohon sambil memaki-makinya. Apa daya yang bisa dilakukannya, karena dia tidak bisa datang ke masa lalu dan hanya pasrah di masa depannya. Yongsuk pun tanpa ragu menyiramkan air mendidih ke tubuh Soyeon kecil. Di waktu yang sama juga, Soyeon dewasa kesakitan dan lukanya langsung membekas di tubuhnya. Yongsuk pun memberitahu tentang insiden kebakaran yang diakibatkan oleh ibunya itu tidak benar. Sebenarnya ibunya sudah mematikan kompornya. Namun Soyeon kecil terpengaruh dalam acara TV dan sadar tak sadar Soyeon kecil menyalakan kembali kompor itu yang membuat rumahnya kebakaran. Di malam hari Soyeon datang ke kantor polisi yang sudah tak ada orang untuk mengambil catatan kriminal Yongsuk yang nantinya buku itu akan berguna untuk memonitoring masa lalu di hari-hari yang sedang dijalani Yongsuk saat ini. Mengapa bisa? Karena polisi di masa lalu menulis catatan kriminal Yongsuk di buku itu. Di waktu yang sama, Yongsuk menemukan kakek pemungut sampah yang mengambil barang buktinya. Ia pun membunuh kakek itu dan membakar barang bukti miliknya.
Buku yang dipegang Soyeon dewasa pun berubah karena barang bukti sudah dimusnahkan. Sehingga Yongsuk tak jadi dipenjara dan tak ada catatan kriminal Yongsuk di buku itu. Takdir Soyeon dewasa pun berubah, yang dimana Yongsuk tak jadi masuk penjara dan rumahnya menjadi ditempati oleh Yongsuk. Ia pun terus memantau buku itu yang terus memberinya informasi. Dan di sana muncul catatan baru yang dimana ibunya melapor ke kantor polisi mengenai hilangnya anak dan suaminya. Polisi dan ibu mudanya pun datang ke rumah Yongsuk dan masuk ke dalam rumah untuk mengecek seisi rumahnya. Di sana dia menemukan jepitan rambut Soyeon kecil. Soyeon dewasa pun langsung mencari telepon tua itu. Dan di sana ternyata ada Yongsuk yang hidup di masa sekarang dan sedang menggunakan teleponnya. Dia pun menyadari ada seseorang di rumahnya dan berpura-pura keluar sebentar untuk memancing Soyeon. Soyeon pun akhirnya menemukan telepon tua itu yang disimpan di ruang bawah tanah. Di masa lalu, ibu muda Soyeon ingin menelpon suaminya menggunakan telepon tua Yongsuk. Yongsuk pun berbohong dengan mengatakan teleponnya rusak. Namun ibunya langsung mengambil telepon tua itu dan bisa digunakan. Telepon itu terhubung dengan telepon Soyeon yang ada di masa depan. Di saat Soyeon dewasa mengangkat teleponnya, ia langsung menyuruh ibunya untuk keluar dari rumah itu karena Yongsuk pasti akan membunuhnya. Dan benar saja, polisi yang mendampinginya langsung ditikam dari belakang. Di tempat Soyeon dewasa, tiba-tiba Yongsuk di masa sekarang datang dan memukul Soyeon. Mereka pun baku hantam namun tidak jamak-jamakan seperti wanita berkelahi pada umumnya. Dia pun berhasil mengambil telepon itu dan lari ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Di tempat ibu mudanya Soyeon pun sama-sama dikejar oleh Yongsuk dan masuk ke dalam kamar lalu menguncinya juga. Ibu Soyeon pun menelpon Soyeon dewasa untuk meminta pertolongan sambil menangis terseduh-seduh. Namun ibu Soyeon tak tahu kalau itu adalah anaknya di masa depan kelak. Tak berselang lama, sialnya Yongsuk memancing ibu Soyeon keluar dengan membawa Soyeon kecil di depan pintunya. Ibu Soyeon pun mau tak mau harus keluar kamar untuk menolong anaknya. Yang akhirnya, ibu Soyeon dan Yongsuk berkelahi dengan memperebutkan pedang bermodelkan alat dapurnya. Dan dimenangkan oleh Yongsuk. Beruntungnya, dengan sisa-sisa perjuangan yang dimiliki ibu Soyeon, dia berhasil mendorong Yongsuk bersama dirinya terjatuh dari sana. Di masa depan, Yongsuk hampir menebas Soyeon. Namun dengan terjatuhnya Yongsuk di masa lalu membuat Yongsuk di masa sekarang hilang. Dan rumah di sana pun berubah kembali menjadi tempat yang tak berpenghuni. Lalu ia pun mencari ibunya ke pemakaman untuk memastikan ibunya tak meninggal. Dan di sana hanya ada satu makam ayahnya yang mati dibunuh oleh Yongsuk di masa lalu. Dan tak disangka, ibunya datang memanggil namanya. Dia pun melihat banyak luka sayatan yang membuktikan bekas pertarungan luar biasa melawan Yongsuk di masa lalu untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun menangis terharu bahagia bisa melihat ibunya sehat dan baik-baik saja. Dan dia pun pergi dari makam ayahnya bersama ibunya. Dan di ending filmnya, tiba-tiba ibunya hilang dan Soyeon ada di tempat ruang bawah tanah, yang biasa ibu tiri Yongsuk gunakan untuk menghukum anaknya. Kenapa bisa terjadi? Yongsuk yang jatuh dari lantai 2 tidak mati dan bertahan hidup sampai 20 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2019. Lalu dia menelpon Yongsuk yang ada di tahun 99 menggunakan telepon tua untuk mengubah takdirnya. Yang dimana Yongsuk yang ada di tahun 99 disuruh oleh Yongsuk yang ada di tahun 2019 untuk membunuh ibunya Soyeon dan menyekap Soyeon kecil hingga dewasa. Mengapa bisa terhubung kembali dengan masa lalu? Karena ada perantara untuk menghubungkan masa lalu dan masa depan dengan jarak waktu 20 tahun. Ya, perantara itu adalah telepon tua yang mereka gunakan. Yang mungkin telepon tua itu hanya ada satu, namun digunakan secara bersamaan oleh Soyeon dan Yongsuk di tahun atau di waktu yang berbeda. Kesalahan Soyeon dewasa yaitu tidak menyuruh ibunya yang ada di masa lalu untuk menghancurkan telepon itu. Karena jika perantara penghubung waktu itu terus ada, maka takdir bisa terus dirubah dengan cara yang Soyeon dan Yongsuk lakukan. Beruntung jika digunakan oleh orang yang polos. Bagaimana jika digunakan oleh orang yang suka membunuh seperti Yongsuk? Mungkin dunia sudah jungkir balik. Oke, mungkin sekian dari film ini, dan jika penjelasan saya kurang cocok di hati dan jiwa kalian, saya mohon maaf. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di YouTube film selanjutnya.